Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Dasar Biostatistik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke topik pertama, yaitu pengantar statistik. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan topik pertama minggu depan, ya, sedikit saya ingin menyampaikan mengenai mata kuliah ini, ya. Jadi kita ke definisi statistika terlebih dahulu, dan nanti akan saya sampaikan juga apa bedanya dengan biostatistika, ya. Jadi kalau di kita menggunakan kata-kata biostatistika. Statistika menurut Sujana tahun 76 didefinisikan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara bagaimana data itu kemudian dikumpulkan, diolah, ya, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Ya. Nah, penarikan kesimpulan itu sebagaimana yang ada di definisi, ya, itu berasal dari bahwa data itu dikumpulkan dulu, diolah dulu, ya, kemudian dianalisis. Nah, kemudian untuk istilah statistik sendiri, ya, jadi statistik itu lebih ke bagaimana ilmu, metode, cara, dan prosedur. Data yang kemudian dikumpulkan, ya, kemudian dia diolah, ya, untuk menjadi informasi. Nah, setelah data itu menjadi informasi, maka proses berikutnya adalah informasi itu diwujudkan dalam bentuk action harusnya, ya, atau tindakan, atau program, atau dan yang lain. Di FKM, ya, kita menggunakan istilah biostatistika. Nah, apa bedanya dengan statistika, ya? Jadi statistika itu sebetulnya adalah ilmu teoritiknya, ya. Nah, kemudian disebut dengan biostatistika karena statistik yang kemudian kita pelajari, ya, itu sebetulnya adalah statistik terapan yang kemudian digunakan di bidang kesehatan dan kedokteran, yang mana data-data yang digunakan itu adalah menggunakan data-data biomedis, ya. Makanya kemudian disebut dengan biostatistika, ya, atau biostat. Nah, jadi perbedaannya adalah statistika itu adalah ilmu murninya, sedangkan biostatistika itu adalah ilmu terapannya, ya. Jadi kalau kita bandingkan, biostatistika yang dipelajari terutama yang di bidang kesehatan itu sebetulnya less theoretical, ya. Jadi tidak seteoritik kalau kita kemudian mempelajari statistika murni. Nah, itu bedanya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah ke definisi statistika, nah sekarang statistik sendiri tadi saya sampaikan bahwa dia lebih pada bagaimana proses data itu kemudian disusun, ya, kemudian diatur dan atau diurutkan atau kemudian dikompilasi, ya, kemudian bagaimana data itu disajikan, ya. Misalnya kalau yang tren baru-baru ini, ya, jadi misalnya kita melihat kumpulan data pasien COVID-19 yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, maka kalau kita melihat datanya, ya, tentu tidak akan informatif, ya, tidak akan bisa ditarik informasi, ya. Nah, data itu baru kemudian bisa lebih dipahami jika misalnya data pasien tersebut, ya, dilihat berdasarkan sebaran geografisnya, ya. Misalnya data COVID-nya misalnya di level kabupaten atau di level kota misalnya. Nah, kita lihat berdasarkan sebaran kecamatannya atau kelurahannya, ya.
kecamatan mana yang paling banyak misalnya, ya. Atau bisa juga misalnya dilihat berdasarkan proporsi laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki ada berapa persen, perempuan ada berapa persen, ya. Lebih banyak mana, ya. Nah, berikutnya bisa juga dilihat berdasarkan tentang usia, ya. Misalnya usia dikelompokkan menjadi misalnya balita, kemudian ada yang anak usia sekolah, ya, kemudian ada remaja, dewasa, dan seterusnya, lansia, dan seterusnya. Jadi apakah kemudian bisa juga dilihat berdasarkan usianya dalam tahun, ya. Oh, pasien terbanyak misalnya meninggal pada usia, pasien terbanyak misalnya tertinggi, ya, yang meninggal COVID-19 misalnya yang terbanyak adalah usia di atas 60 tahun misalnya, dan seterusnya. Bisa juga dilihat berdasarkan lewat perjalanan dan seterusnya, hasil tracking, ya, tentu saja, ya. Lewat perjalanannya itu kan bisa ditanyakan ke orang terdekat, ya. Jadi bukan yang ditanya bukan pasien yang sudah meninggal, tapi hasil tracking, ya, dan seterusnya, ya. Nah, contohnya jika misalnya kita memiliki, ya, ada potongan data, ya, di sini misalnya, ya, ini dari data latihan, nanti baru kita akan gunakan sebagai latihan mungkin 2 minggu lagi, ya. Di sini ada data berat badan bayi, ya, dikelompokkan menjadi 2, ya, yaitu berat bayi yang lahirnya normal, berat bayi normal, ya, yaitu jadi minimal jika beratnya 2.500 gram atau 2,5 kg. Kemudian ada yang disebut dengan berat bayi lahir rendah, yaitu jika berat bayinya kurang dari 2.500 gram. Ya. Kemudian ada data berat badan ibu, ada data ras, ada data riwayat merokok dari si ibu, ya. Kemudian ada juga kemudian riwayat hipertensi dari si ibu, ya. Nah, ini data, ya. Jadi ketika kemudian data itu kemudian diklasifikasikan, ya, diolah, ya, diurutkan, ya, dikelompok-kelompokkan, ya. Nah, maka dia akan menjadi informasi, artinya bahwa data yang seperti ini tentu akan sulit dipahami, ya. Nah, akan lebih mudah ketika kemudian misalnya dibaca, ya, dengan disajikan dengan tabel seperti ini misalnya. Nah, jadi ini yang kemudian dikenal sebagai statistik, ya. Karena apa? Karena ada proses bagaimana data itu kemudian diolah, ya. Misalnya pada tabel yang ini kita bisa lihat, ya, ini adalah tabulasi silang antara ras, ya, dan berat bayi, ya. Yang kemudian persentasenya adalah dihitung baris, ya, 100%-nya adalah ke kanan, ya. Ya, jadi misalnya dari sini kita bisa lihat, kalau misalnya kita lihat di antara ras, ya, di antara masing-masing ras, mana ras yang memiliki persentase BBLR paling besar, maka bisa kita lihat, ya. Ras yang paling besar memiliki berat bayi lahir rendah adalah ras kulit hitam, ya, yaitu 42,3%. Ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih.